Di tengah Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, terbentang sebuah kepulauan dengan 66 pulau indah bernama Togean. Pulau-pulau kecil ini menjadi permata tropis yang belum banyak terjamah wisata massal. Terlebih Kepulauan Togean berada di kawasan The Heart of the Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati terumbu karang dunia. Lebih dari 200 jenis karang dan ratusan spesies ikan hingga biota laut langka hidup berdampingan di sini. Kepulauan Togean juga memiliki karang endemik yang dikenal sebagai Acropora togeanensis. Tak heran, Togean menjadi destinasi impian para penyelam internasional. Terdapat 90 titik penyelaman di Kepulauan Togean. Salah satunya yang paling menakjubkan ada di wilayah perairan Una-Una, tempat parade ikan barakuda dan black forest. Keunikan karena di sini luas, banyak spot. Dari Walea sampai di Una-Una itu kita kurang lebih punya 90 titik spot diving. Kita ada atol yang di bagian Batu Daka. Itu memang khusus untuk foto-foto, itu banyak overhang di situ. Terus kalau ada wisatawan yang pengen datang mau lihat ikan, kita ajaknya ke Una-Una. Di situ mereka bisa lihat skuring barakuda. Terus kalau mereka mau lihat hiu, itu bisa ke Ref 5, Ref 4 yang di seputaran Malenge. Jadi sangat kompleks, sangat banyak, tergantung minat. Terus ada lagi wisatawan yang mau datang ke sini mau lihat binatang kecil, binatang makro. Nah itu ada di seputaran Kadidiri, ada namanya Hippocampus waliananus, itu endemik di Kepulauan Togean. Selain keindahan alamnya, Togean juga menyampaikan jejak sejarah. Di dasar laut Pulau Lebiti, tersimpan bangkai pesawat bomber 24 American Squadron, salah satu dari 307 skuadron bom Amerika yang jatuh di laut pada tanggal 3 Mei 1945. Saksi bisu dari sejarah Perang Dunia II. Bangkai pesawatnya kini menjadi daya tarik wisata selam dan menjadi rumah baru bagi terumbu karang dan ikan-ikan. Kepulauan Togean adalah kombinasi sempurna antara pesona alam, sejarah, dan ekologi. Menjaga kelestariannya berarti menjaga warisan dunia yang tidak ternilai. Halo, selamat pagi pemirsa, happy weekend. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam Jendela Negeri edisi hari ini. Kali ini bersama saya Akbar Syam. Dan saya Syira Trisya, tentunya kembali menemani Anda di hari Minggu 31 Agustus 2025. Aduh, nggak berasa sekali, ya. Syira, ya. Dan di awal tadi kita melihat bagaimana informasi dari Sulawesi Tengah ya. Itu Bunaken yang dijuluki sebagai the heart of the local atau the coral triangle, Togean ya. Iya, Togean. Yang tentunya Indonesia ini tidak kehabisan sumber daya alam begitu yang kita kunjungi, apalagi lautnya ini indah banget ya. Betul, kita melihat juga ya sejarahnya tadi ya, ada pesawatnya dan kemudian itu menjadi daya tarik alam bawah laut. Dan tentunya kita juga akan membawa Anda untuk menjadi seorang pendongeng yang tentunya ini mempunyai kekuatan cerita, terus bertujuan untuk membangun generasi yang lebih berkarakter. Ada tantangannya tentunya ya, Akbar. Betul, jadi kita akan membahas bagaimana kemudian kekuatan cerita ini untuk generasi berkarakter. Dan kita akan membahasnya bersama dengan salah seorang pendongeng yang juga hadir di studio. Ada Kak Resa Rastrapatiji. Selamat pagi Kak Resa. Selamat pagi Mas Akbar. Waduh, selamat pagi Kak Resa. Ini pertemuan kita kedua ya di Jendela Negeri Kak Resa. Kedua. Yes. Tapi mungkin ini para pemirsa juga pengen kenalan nih sama Kak Resa. Boleh ceritakan nggak awal mula Kak Resa ini tertarik dengan dunia dongeng ini Kak Resa? Iya, sebenarnya tertarik dengan dunia dongeng itu karena teringat masa kecil. Dulu ayah ibu tuh senang banget cerita. Terutama saat mati lampu gitu. Dulu kan nggak ada apa-apa ya. Jadi pas mati lampu tuh cerita, main bayangan di lilin. Nah itu kebawa.
Sampai akhirnya satu ketika saya tertarik untuk menghidupkan kembali budaya mendongeng atau cerita itu sehingga hidup di rumah-rumah di seluruh Indonesia gitu. Jadi dari kecil kemudian orang tua membiasakan mendongeng lalu kemudian hidup ya. Iya. Nah, lalu menurut Kak Resa nih apa sebenarnya yang kekuatan dari sebuah cerita yang sehingga ini bisa mempengaruhi pendengarnya begitu? Oke Mas Akbar, kekuatan cerita itu ada di beberapa elemen. Yang pertama materi ceritanya, kontennya, kemudian karakter dari tokoh ceritanya, kemudian juga dari dinamika atau alurnya. Ini yang menjadi kekuatan cerita gitu. Jadi memang karakternya, alurnya dan juga cara penyampaiannya begitu ya. Betul. Yang pentingnya karena kalaupun misalnya Terutama kuat kuncinya di secara cara cerita ya, bagaimana deliverynya itu Yes. harus sampai ke pendengar. Jangan sampai Betul misalnya banget. audiensnya usia 5-6 tahun tapi kita menyampaikannya untuk usia 18 tahun kan nggak nyampe juga. Ya, ya. Jadi ada faktor internal dalam cerita dan faktor penceritanya. Ini yang menjadi kekuatan gitu. Berarti semua orang bisa berpotensi menjadi pendongeng ya Kak Resa? Sangat, semua orang sangat berpotensi jadi pendongeng selama orang itu bisa bicara, ekspresi wajahnya bisa main, dan tubuhnya bisa bergerak. Oh. Oke, semuanya multitasking nih ya kita ya belajar ya. Nah kalau misalkan kita lihat tadi kan sudah jelaskan bagaimana kita berbicara dan kemudian menyampaikan itu penting ya. Tentunya kalau dari isi cerita nih pemilihan tokoh atau karakter. Kalau dulu kan kita sudah dari zaman si Kancil, Buaya, terus yang lebih modern Cinderella, Putri Salju. Nah, ini kan kadang-kadang kan harus ada pembaruan. Berapa penting sih karakter itu mempengaruhi karakter pendengarnya sendiri dari pemilihan tokoh tersebut, Kak? Ya, ini pertanyaan Mbak Sera keren nih. Karena kalau bicara dongeng biasanya kita terjebak masa lalu gitu ya. Betul. Padahal karakter-karakter dalam dongeng itu muncul disesuaikan dengan konteks pada zamannya. Nah, ketika kita mau dongeng di zaman sekarang, akan lebih baik dan relate dengan pendengarnya ketika kita menciptakan karakter yang kontekstual dengan hal-hal yang ada sekarang. Jadi nggak salah kalau kita bikin dongeng ngarang sendiri, menciptakan karakter baru walaupun terinspirasi dari cerita-cerita yang udah ada atau kondisi yang ada di sekitar kita. Ini tantangan ya, makanya ya. Betul Mbak Sarah. Ada nggak sih Kak Resa pengalaman yang paling berkesan saat kemudian berdongeng di depan audiens gitu, yang sampai sekarang oh ini sulit dilupakan nih karena mungkin memiliki kesan yang sangat baik begitu? Ya, sebenarnya setiap ngedongeng di Mas Akbar itu jadi momen istimewa karena saat kita merasakan energi dari audiens, kemudian mereka juga merasakan energi kita melalui tatapan matanya, gerak tubuhnya, kadang-kadang sampai melongo gitu kan, kemudian ikut dalam berinteraksi dalam cerita, itu yang bikin momen luar biasa. Jadi buat saya setiap kali mendongeng itu momen luar biasa gitu. Tapi melihat perkembangan dongeng sekarang di Indonesia khususnya seperti apa Kak Resa? Perkembangan dongeng di Indonesia sekarang baik, cukup bagus menurut saya karena muncul banyak komunitas-komunitas dongeng, lembaga-lembaga yang concern untuk sharing tentang bagaimana teknik mendongeng gitu. Jadi tetap bergulir walaupun tidak di mainstreamnya gitu ya, tapi tetap hidup dalam masyarakat. Tetap hidup ya. Tetap hidup. Oke, Kak, kalau tadi Kakak sudah menjelaskan bahwa mempunyai komunitas, komunitas mempunyai kegiatan. Tentunya yang menjadi pokok utama yang di dalam itu, yang di dalam komunitas tersebut challenge-nya apa sih selain untuk membagikan cara bercerita, terus bagaimana tentang orang tua itu harus seperti apa itu loh Kak? Iya, ya. Jadi kalau dalam komunitas itu challenge-nya banyak, terutama upgrading dari anggota komunitasnya. Karena cerita itu nggak sesederhana ngomong. Betul. Gitu. Setiap pencerita itu mesti punya values yang terinternalisasi dalam dirinya. Kemudian juga dia mesti punya pengetahuan dan wawasan yang luas. Nah, ini juga relate dengan kondisi orang tua. Karena sekolah pertama buat setiap anak adalah rumahnya dan guru utama bagi setiap anak adalah orang tuanya. Jadi ketika orang tua melakukan kegiatan bersama anak, salah satunya dengan mendongeng, ini sebenarnya banyak yang bisa dieksplor. Nah, banyak juga komunitas-komunitas yang merangkul orang tua, merangkul relawan, kemudian merangkul pendidik-pendidik untuk bergerak bersama, dan itu keren banget sekarang. Ya. Dan memang peran orang tua ya sangat penting ya. Yes. Dan tadi juga pencerita ini atau pendongeng harus memiliki value begitu yang dia sampaikan untuk pendengarnya Kak Resa ya. Baik, kita tahan dulu Kak Resa, nanti kita akan lanjut lagi karena sekarang kita akan masuk dalam segmen reportase berikut ini.
Baik, yang pertama kita akan menuju ke Nusa Tenggara Barat. Jadi di tengah perkembangan teknologi hari ini, eksistensi budaya tutur ini memang mulai terkikis. Dengan hadirnya wayang suka, sebuah wayang inovasi yang mampu menarik minat anak muda dengan lakon cerita-cerita rakyat Sasak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Kania Pranista langsung dari Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Kania, seperti apa sih inovasi dari wayang suka ini Kania? Baik, selamat pagi Akbar dan juga Saria di studio dan pemirsa dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan langsung dari Yayasan Balai Agung Ajarwali yang bertempat di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, bahwa di sini menjadi salah satu daerah yang juga mengembangkan wayang inovasi yang juga berbalut dengan seni dan budaya. Dan juga berbicara tentang cerita rakyat atau dongeng, di sini Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu provinsi dengan 3 suku besar yang juga memiliki beragam cerita rakyat yang juga berasal dari kebudayaan masyarakatnya sendiri, yaitu dari Sasak, Samawa, dan juga Ambojo. Di samping itu, di tengah perkembangan teknologi yang begitu masif, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua, pihak yayasan dan juga masyarakat, bagaimana budaya tutur ini semakin terkikis. Namun, di balik itu semua ada secercah cahaya yang tentunya bisa menjawab dari bayang-bayang tersebut, yaitu dengan hadirnya wayang inovasi suka. Dan wayang ini memiliki makna jiwa dan juga pelajaran. Dan memang ini menjadi tujuan untuk mengembangkan minat dan daya tarik pada generasi muda untuk terlibat dalam pengembangan cerita-cerita rakyat Sasak di balik dari wayang inovasi suka ini. Dan berikut kami hadirkan wawancara kami bersama dalang muda Ishak. Wayang inovatif suka ini tidak ada keterbatasan seperti wayang-wayang Sasak pada umumnya yang harus dibuka secara ritual ataupun dipegang tidak boleh dan segala macam. Tetapi wayang inovatif suka ini tidak ada keterbatasan, bebas pegang, silahkan ngimprov, berkreativitas secara mandiri dulu. Kalau memang nggak bisa, mari kita belajar bersama. Itulah cara kita dibimbing sehingga tidak ada kayak penekanan kamu harus begini, tidak. Ya, jadi kayak kita bergaul secara pertemanan untuk saling memberikan ilmu. Ya baik, dan pemirsa dapat kita ketahui juga bahwa perkembangan wayang saat ini perlu diperhatikan oleh seluruh pihak. Salah satunya inovasi wayang suka yang memiliki identitas dan keunikan tersendiri. Dan kali ini kita akan membahas seperti apa perbedaan wayang inovasi wayang suka dibandingkan dengan wayang pada umumnya. Dan saat ini sudah bersama saya pendiri Balai Agung Ajarwali sekaligus pelopor wayang inovasi cerita rakyat Sasak bersama Bapak Sunardi Kasim. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, terima kasih. Oke, boleh bercerita sedikit Pak di balik wayang inovasi ini, apa keunggulannya, apa yang membedakan dengan wayang pada umumnya? Baik, wayang inovasi suka ini pada dasarnya dia mengangkat tentang cerita-cerita rakyat Lombok. Karena selama ini belum pernah ada sebuah karya wayang yang mengangkat tentang cerita-cerita rakyat Lombok. Nah, oleh karenanya saya menciptakan wayang inovatif suka ini. Cerita yang diangkat itu berdasarkan naskah lontar yang ada di Lombok sendiri. Mengisahkan tentang Mandalika, Dewi Anjani, Cilinaya, Cupak Gerantang. Dan kedepannya ini wayang ini akan menjadi media untuk menceritakan cerita-cerita rakyat yang ada di daerah lain juga. Seperti di daerah Sumbawa tentu pasti ada cerita-cerita rakyat yang harus diangkat. Karena cerita-cerita rakyat ini memiliki nilai-nilai luhur yang patut untuk diteladani. Itu sih. Oke, dan kemudian kalau melihat dari semua lakon-lakon ini, bagaimana eksistensi budaya wayang itu sendiri melalui cerita-cerita rakyat yang dihadirkan melalui lakon-lakon yang sudah dibuat ini, Pak? Berbicara tentang eksistensi wayang, sebelum wayang ini saya ciptakan, wayang Sasak itu lebih dahulu ada, itu dari abad 16. Dan selama itu belum ada inovasi baru tentang penciptaan wayang baru. Nah, wayang Sasak sendiri itu mengangkat tentang cerita rakyat, cerita dari Serat Menak. Serat Menak itu dari Jawa. Nah,
dengan adanya inovasi baru ini, penciptaan wayang inovatif Suka ini saya berharap, harapan saya generasi muda itu mengenal lagi cerita-cerita rakyat mereka. Kemudian kedepannya mereka akan mencintai wayang tradisi, yakni wayang Sasak. Karena ya kita tahu kondisinya sekarang wayang Sasak telah mulai ditinggalkan oleh penggemarnya karena ya arus globalisasi, anak muda yang senang dengan dunia gadgetnya mereka, hingga kesenian tradisi seperti wayang ini sudah mulai dianggap kuno dan mulai ditinggalkan. Nah, dengan adanya inovasi Suka ini, wayang inovatif Suka ini, dia menggabungkan teknologi, yakni teknologi augmented reality yang ada di Android. Jadi nanti selain dia bisa menonton pertunjukan secara live, dia juga bisa mendapatkan informasi dalam bentuk digital 3D lewat aplikasi augmented reality yang ada. Oke, baik. Nah, menariknya ini Pak, ini kan ada cerita di balik cerita rakyat. Mungkin bisa diperlihatkan siapa saja tokoh-tokoh wayang yang memang dihadirkan di wayang inovasi Suka ini salah satunya. Baik, seperti yang saya pegang sekarang ini dalam Cupak Gerantang. Nah, ini gerantangnya. Nah, saya ciptakan bentuk yang berbeda dengan wayang yang lainnya. Wayang yang pernah ada sebelumnya maksud saya. Bentuk ini mengadopsi pakaian khas Sasak. Seperti capuk atau udeng kalau bahasa Balinya, ini capuk atau pengikat kepala. Terus kemudian dengan kiringnya seperti ini. Dan warna-warna yang saya terapkan adalah warna-warna yang mengadopsi warna-warna tenun Sasak. Ini warna-warna pesisir sebenarnya. Terus tokoh yang lainnya lagi di belakang ini seperti lakon Mandalika Raja Tonjeng Beru. Ini raja yang bijaksana. Nah, simbol kebijaksanaan itu dari wajahnya yang sengaja saya warnain hitam. Oke, baik. Terima kasih Pak Sundari sudah memperkenalkan kami dengan lakon-lakon yang ada di balik inovasi wayang Suka. Dan juga Saira, Akbar, dan pemirsa dimanapun Anda berada, pada dasarnya budaya tutur dan juga cerita rakyat ini merupakan proses dari perkembangan budaya masyarakat sendiri, baik itu yang terjadi di masa lampau, masa saat ini, dan juga masa depan. Dan tentunya ini menjadi pekerjaan dan juga PR kita bersama untuk menjaga kearifan lokal dan budaya yang luhur melalui inovasi wayang Suka ini. Demikian dari Nusa Tenggara Barat, kembali ke studio. Wah, menarik ya, wayang Suka di NTB yang bisa menjadi inovasi dan juga bisa menjadi ajakan nih untuk anak muda bisa terus melestarikan budaya ini ya. Kania, terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik, kita kembali lagi ke Kak Resya. Kak Resya, kalau kita melihat tadi baru saja kan, wah inovasi banget ya dari pembentukan wayang, kearifan lokal, dan bagaimana cara mempertahankannya di era yang zaman sekarang ini digitalisasi. Nah, kalau kita melihat, berarti kan tantangannya di sini adalah tetap diminati seperti itu untuk anak-anak. Terus bagaimana sih pengemasannya supaya dari tiap daerah itu mempertahankan seperti tadi dengan kearifan lokal, tapi ada daya tarik dengan keadaan sekarang gitu. Jadi kalau dongeng itu kan seni bertutur, beda sama kayak wayang tadi ya, itu kan visual, ada pakem tradisi, kemudian sama teman-teman di sana dibikin improvisasi gitu. Nah, kalau dongeng itu karena kita bertutur nggak kelihatan. Jadi adaptasi dongeng dari cerita-cerita tradisi, legenda, atau bahkan kisah-kisah dunia gitu ya yang diketahui secara umum sebenarnya bisa dikaitkan dengan kelokalan dengan menyisipkan hal-hal yang terjadi di sekitar gitu. Kemudian yang utama juga dengan cara si pendongengnya ini membawakan dengan menarik. Artinya suaranya enak didengar, kalau bisa mengubah suara sesuai karakter tokoh-tokoh di cerita lebih asik, ekspresinya juga ekspresif,
dan membangun interaksi sama audiensnya. Nah dengan cara itu tuh dongeng bisa lebih relate dengan pendengarnya. Jadi suara dan bangun interaksi itu dua hal yang cukup penting di antara yang lain ya. Iya, sebenarnya banyak ya. Banyak ya, tapi dua itu yang sangat penting juga, suara dan juga bagaimana bisa membangun interaksi dengan audiens begitu. Lalu Kak Resa, sebenarnya bagaimana nih peran mendongeng atau bercerita dalam membangun karakter? Nah, peran dongeng dalam membangun karakter bisa dibilang tuh penting banget, Mas Akbar, Mbak Sera. Karena manusia itu tumbuh melalui apa yang didengar dan dilihat. Berarti kalau ada dongeng yang dia dengarkan, itu sudah memenuhi 50% amunisinya, ya kan, dengan mendengarkan cerita. Jadi cerita-cerita yang disampaikan kepada anak sejak dia usia dini hingga balita, di golden age-nya, itu pasti akan kerekam dan masuk ke dalam subconscious mind-nya. Jadi ketika dipilih cerita-cerita yang punya tokoh dengan karakter pemberani, jujur, setia kawan, nah hal-hal itu akan terinternalisasi di anak-anak yang mendengarkan cerita itu. Begitu juga kalau dia mendengar cerita-cerita yang negatif, itu bisa terinternalisasi gitu. Jadi itu penting banget sebenarnya. Dongeng tuh punya peran untuk membangun karakter melalui mindset gitu. Value yang tertanam sejak dini, ketika besar itu akan ada dan akan menjadi habit, perilaku dia dalam keseharian. Jadi kan tertanam otomatis ya, ketika kita menanamkan cerita yang negatif ataupun positif ya, itu akan terbangun ketika nanti di usia dewasa begitu ya. Betul, itu akan terbawa. Pesan di dongeng itu yang paling penting ya, yang bisa ditangkap oleh anak-anak tersebut ya di akhirnya ya. Oke, karena hidup itu adalah pengalaman ini. Kita juga masih pengen tanya lagi pengalaman lanjut dari Kak Resya, perjalanan untuk pendongeng dan tentunya berujung bagaimana membentuk karakter anak itu yang paling penting. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan memberikan dongeng menarik lagi. Tetap di Jendela Negeri, kita akan kembali lagi. Temani hari Anda dengan beragam informasi terbaik dan peristiwa yang terjadi silih berganti. Hadirkan fakta terkini secara lengkap lewat laporan utama dan laporan langsung di setiap perkembangan secara akurat dan berimbang. Untuk Anda, kami hadirkan pilihan terbaik setiap hari. Klik Indonesia Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, Klik Indonesia Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Klik Indonesia Petang pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan akhiri hari Anda dengan Klik Indonesia Malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadikan hari Anda semakin berkualitas bersama TVRI. TVRI, media pemersatu bangsa. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Energi itu adalah orang yang suka jadi pembicara. Sama dengan MC. Kemudian kalau kita coba ya, apa buktinya dia bisa menghasilkan energi? Bisa menjadi bentuk rasa syukur ya atas anugerah Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita semua. Indonesia juga punya pembangkit listrik yang memakai tenaga matahari, namanya PLTS. Boleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri dan masih membahas bagaimana kemudian cerita ini bisa kemudian berimpact banyak untuk karakter ya. Setuju sekali ya Akbar. Kita sekarang akan menuju ke Kalimantan Selatan, akan ada Mela Azani berbicara tentang dongeng atau bercerita itu menjadi jembatan menuju karakter unggul dan mengurangi ketergantungan pada gawai, dan mendongeng ini juga lebih dari sekedar hiburan. Karena sekali lagi dongeng adalah jembatan yang menghubungkan anak-anak dengan nilai luhur, imajinasi, serta empati. Langsung yuk kita ingin tahu informasi selengkapnya dari Mela Azani. Selamat pagi Mela. Ya, halo selamat pagi Akbar, Siara dan juga Resa di studio. Iya, Mela Azani, kalau kita melihat ini dengan dongeng, apakah sih bisa menjadi solusi ketergantungan anak terhadap gawai? Nah, bagaimana dari versinya Mela Azani, silakan.
Baik, terima kasih dan pemirsa Jendela Negeri dimanapun Anda berada. Pada era digital yang serba cepat saat ini, anak-anak tak terpisahkan dengan gawai, menggeser peran buku dan juga interaksi tatap muka secara langsung. Namun di tengah hiruk-pikuk teknologi yang ada satu tradisi kuno yang tak lekang oleh waktu dan terbukti ampuh membentuk karakter anak-anak, yaitu mendongeng. Lebih dari sekedar hiburan, dongeng adalah jembatan yang menghubungkan anak-anak dengan nilai-nilai luhur, imajinasi, dan juga empati. Mendongeng sendiri pemirsa, atau yang biasa kita kenal dengan bertutur cerita ini, memiliki peran krusial dalam tumbuh kembang anak, terutama dalam 3 aspek utama seperti stimulasi kognitif dan juga kreativitas, pengembangan karakter dan juga empati, serta penguatan hubungan emosional. Selain itu, dongeng juga sebagai penangkal kecanduan gawai bagi anak-anak. Akhirnya akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih kreatif, lebih berempati dan juga berkarakter unggul. Dongeng juga bukan sekedar cerita, melainkan investasi berharga untuk masa depan anak. Dan adapun salah seorang pendongeng, Enik Mintarsi atau yang lebih akrab disapa dengan Bunda Enik, mengatakan bahwa dongengnya sendiri hadir sebagai solusi yang menyenangkan dan juga alami. Dengan mendongeng, orang tua sendiri dapat mengalihkan perhatian anak dari layar gawai ke dunia yang lebih nyata dan juga interaktif. Berikut pemirsa wawancara kami bersama dengan Bunda Enik. Kalau sudah kita biasakan dongeng pada anak-anak atau bacakan buku atau cerita apa saja pada anak-anak, insya Allah anak-anak bisa akan mengerti dan otak bawah sadarnya itu akan meresap, oh ternyata itu tah. Tapi harus lakukan secara konsisten tiap hari, walaupun cuma 5 menit aja, tapi tiap hari loh ya, konsisten yang utama. Itu akan membawa perubahan besar bagi anak-anak kita. Jadi tidak terlalu kita banyak omong, tapi dengan yang tiap hari kita lakukan aja, tapi tentunya akan membuat semuanya itu jadi positif bagi anak-anak. Ya pemirsa, sementara itu psikolog UIN Antasari Kota Banjarmasin, Santi Komalasari menjelaskan selain memperkaya suku kata, mendongeng atau bercerita yang juga menggunakan gerakan dan mengajak anak menirukan ini juga dapat menstimulasi perseptual visual motor yang akan menjadikan anak lebih cerdas dan juga semakin tertarik dengan kegiatan bercerita. Dan dengan sudah terpenuhi kemampuan berpikirnya, maka rasa keingintahuannya bisa membuat anak tidak tertarik lagi kepada gawai. Maka anak sendiri pun akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih suka bertatap muka langsung dan berbudi pekerti seperti yang diajarkan melalui cerita. Bercerita sendiri pemirsa tidak hanya dapat dilakukan oleh orang tua, tetapi anak sendiri pun juga dapat bercerita. Dan hal ini dapat membuat anak merasa lebih dihargai. Maka dari itu orang tua harus lebih banyak meluangkan waktu untuk aktivitas storytelling seperti ini. Berikut penjelasannya untuk Anda. Keseruan dalam storytelling ini karena sudah terpenuhinya kebutuhan anak untuk belajar juga, itu membuat anak tidak lagi terlalu tertarik dengan gadgetnya. Dia lebih suka dengan yang tatap muka langsung, berinteraksi langsung, terus kemudian dia bisa menirukan banyak hal. Kalau dipadu-padankan storytelling dengan gerak, nada suara, intonasi dan lain-lain. Jadi storytelling itu sebenarnya cukup beragam, tidak hanya kita yang menceritakan, tapi bisa jadi si anak menceritakan balik menurut apa yang dia pahami, atau dia menceritakan kepada kita tentang apa yang ada dalam pikirannya. Ya pemirsa, mendongeng sendiri juga dapat memperkuat bonding atau ikatan emosional antara orang tua dan anak. Dan hal ini pun tentu saja juga dapat memupuk kepercayaan anak kepada orang tua dan juga dapat membuat anak merasa lebih dekat kepada orang tua serta timbulnya rasa saling membutuhkan satu sama lain. Demikian informasi dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita kembali ke studio. Well, Hazani setuju sekali ya, ternyata dengan dongeng itu membentuk karakter anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dengan laporannya, selamat kembali bertugas dan happy weekend. Baik, tadi di Kalimantan ya, bagaimana kemudian selain dongeng ini bisa membentuk karakter, juga bisa membangun bonding antara orang tua dan juga anak. Lalu kalau Kak Resa nih, berangkat dari pengalaman lagi, nilai apa sih yang sering Kak Resa tanamkan ketika kemudian membawakan dongeng atau bercerita depan anak-anak untuk kemudian membentuk karakter ini? Ya, paling sering itu tentang cinta lingkungan. Jadi keselarasan hidup manusia dengan alam. Kemudian tentang kejujuran, tentang kesetiakawanan, saling bermanfaat dan menolong gitu. Itu poin-poin yang jadi favorit. Gitu. Jadi lingkungan, karena memang Kak Resa basicnya suka lingkungan gitu ya? Iya, suka berkegiatan di alam bebas.
biar lebih bisa mengeksplor lebih dalam lagi begitu. Bener juga Mas. Dan kabarnya Kak Resa ini pernah keliling bersama TNI begitu ke pelosok-pelosok untuk berdongeng ke anak-anak di pelosok. Betul. Mulai dari pulau-pulau terluar sampai ke pedalaman-pedalaman dan daerah perbatasan itu pernah kerja sama teman-teman TNI untuk mengedukasi anak-anak sambil sambil merangkai cerita lah gitu. Tapi kita ini penasaran Kak Resa, boleh dong kita dan juga pemirsa di rumah mau dengar dongeng dari Kak Resa nih? Boleh dong. Boleh ya? Iya. Kita boleh sekarang mungkin? Siap. Oke, silakan. Siap. Oke, di sebuah hutan ada hewan yang sangat berkuasa. Dia kuat, dia cepat gerakannya, dan dia sangat ditakuti hewan lain. Saking hebatnya dia bilang semua hewan di hutan itu tidak ada yang berguna untuknya. Hewan apa ayo? Tahu nggak Mas Akbar, Mas Hera? Wah, nggak tahu. Masih mikir Kak. Apa tuh? Harimau. Oh. Dia merasa paling hebat. Sampai suatu ketika harimau itu terjebak dalam perangkap pemburu. Dia terikat dan tergantung di atas pohon. Jadi kakinya nggak bisa nyentuh tanah. Kemudian dia teriak-teriak, aduh tolong, tolong, tolong. Pada saat dia teriak, ada seekor hewan kecil yang datang dan hewan itu bilang, Harimau, kamu tuh dulu ya suka ngeledekin aku. Kamu bilang aku nggak berguna. Sekarang kamu minta tolong. oh maaf ya kalau gitu tolongin aku. Kalau gitu sekarang aku akan membantumu. Akhirnya jaring perangkap itu digigit pelan-pelan sama tikus sampai harimaunya lepas. Dan mulai hari itu si harimau selalu berbuat baik juga sama hewan-hewan yang lain. Walaupun dia paling kuat, dia paling cepat, dan dia memang rajanya hutan, tapi dia nggak pernah sombong lagi. Karena pernah ditolong sama tikus, hewan kecil yang dianggap nggak berguna. Gitu ceritanya. Iya, wow, tulangan dong. Sampai jumpa. Apa pesan yang diselipkan dalam cerita tadi, Kak Resa? Ya, message-nya itu sehebat-hebatnya kita pasti butuh orang lain. Jadi walaupun ada hal-hal yang kita anggap kita lebih baik dari orang lain, ada momen-momen yang pastinya kita nggak bisa sendirian. Dan itu sesuai dengan value karakter yang ingin dibentuk di bangsa kita kan. Gotong royong gitu kan. Musyawarah, nggak bisa semuanya gue yang bisa, semuanya gue yang paling hebat gitu. Jadi itu yang value dari cerita. Dan juga saling menghargai, toleransi itu yang paling penting banget ya. Toleransi ya. Beragam suku, beragam daerah. Perbedaan seperti itu. Beda spesies tapi saling membutuhkan ya kan. Kayak harimau sama tikus. Simbiosis mutualisme gitu. Simbiosis mutualisme. Ya. Ini jadi seru ya Kak ya. Jadi artinya di sini anak-anak butuh yang namanya seperti tumbuhan yang disiram ya. Yes, nah, betul. Artinya dongeng ini mempunyai peranan penting untuk membentuk anak itu menjadi yang lebih baik lagi berakhlak tentunya ya. Bukan hanya pintar, cerdas tuh banyak sekali ya. Betul. Akademik. Tapi kita juga masih pengen tahu lagi kalau anak itu yang tidak pernah didongeng sama anak yang suka didongeng itu perbedaan hasilnya seperti apa sih, dampak yang dari Kak Resia selama ini menjadi pendongeng? Pasti dong melihat perbedaan. Ya, dan ini banyak didapat juga dari teman-teman yang sharing ya, baik orang tua maupun pendidik atau guru gitu ya. Anak-anak yang sering didongengin dan berinteraksi, jadi sebenarnya mendongeng itu bukan untuk anak tapi bersama anak. Jadi anak-anak yang terlibat dalam mendongeng itu kecerdasan linguistiknya lebih bagus. Mereka punya kosakata yang lebih banyak dibandingkan anak-anak seusianya. Kemudian kemampuan interpersonalnya juga baik, karena dongeng itu melatih mendengarkan, bukan cuma mendengar, gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya jadi satu poin yang sangat dibutuhkan ketika anak-anak tumbuh dewasa. Gitu. Dan yang terutama yang bedanya anak yang sering terlibat dalam dongeng sama yang enggak, itu bonding dengan pendongengnya, baik itu ibu, ayah, kakak, paman, atau yang nemenin dia, dengan dongeng itu bondingnya jadi lebih kuat. Ada hubungan emosional karena saling mendengarkan dan saling mengerti gitu. Baik. Tadi kalau kita mendengar bagaimana dari pendapat Kak Resa bahwa ada dua lingkungan yang sangat penting ya. Selain tadi orang tua, guru juga sangat penting nih untuk membentuk karakter. Lalu bagaimana sebenarnya peran antara orang tua dan juga guru dalam membangun budaya dongeng atau cerita di rumah nih Kak Resa? Orang tua punya peran yang sangat penting, peran utama. Nomor 1 itu. Kemudian yang kedua guru di sekolah, karena itu dua lokasi di mana anak-anak menghabiskan waktu terbanyak. Yang ketiga lingkungan bermain, bisa les, ya kan, bisa klub dan lain-lain. Nah, peran orang tua ini sangat penting karena anak-anak akan punya
value yang tertanam kuat di dalam hidupnya ketika dia punya kedekatan sama orang tua. Anak-anak akan bisa tumbuh lebih baik ketika dia merasa safe, dia secure. Ada orang dewasa yang melindunginya, mendampinginya, dan mengarahkannya. Nah, melalui bercerita, anak itu akan mendapatkan beberapa poin itu dari orang tuanya. Dan bonding emosionalnya akan terbangun. Dampak jangka panjangnya ketika dia remaja, dia bisa cerita sama orang tuanya. Kan banyak nih, waktu kecil anaknya jarang diceritain, begitu gede orang tuanya pengen ngedengar cerita-cerita dari anaknya. Tapi nggak bisa terjadi. Apakah itu bisa dikatakan terlambat, Kak Resa? Dalam case tertentu ya, tetapi kan selalu ada tahap awal baru yang bisa kita create ya. Semua orang bisa salah, tapi setiap kesalahan bisa diperbaiki. Betul, gitu. setuju. Tapi alangkah baiknya ketika benih itu ditanam sejak anak-anak usia dini kan. Nah, Karena tadi Mbak Sera bilang itu kayak tumbuhan loh. Jiwa dan hati manusia itu kan bisa tumbuh dengan subur kalau dia disiram. Salah satu pupuknya itu ya cerita-cerita dengan nutrisi value, kemudian karakter gitu loh. Gitu. Berarti basically anak-anak ini butuh ruang yang safe untuk bercerita ya? Yes, benar. Dia punya ruang aman untuk cerita. Nah, ini bisa terjadi ketika dia sama ayah atau ibunya membiasakan diri saling bercerita dari kecil. Dan ketika anak-anak menginterupsi ceritanya, orang tuanya nggak langsung ngekat. Tapi anak dikasih ruang buat, oh iya, menurut kamu gimana? Ada diskusi ya, seperti itu. Oh, nanya balik begitu nanya ya? balik, kan sering tuh kita misalnya bacain buku cerita. Closing. Tahu-tahu anak-anak, ini nggak ada ceritanya di sini gitu. Iya. Nah, itu kasih ruang aja, karena cerita ini kan bukan tentang bagaimana orang tua didengar, tapi tentang membangun suasana yang terhubung. Gitu. Anak-anak juga pengen loh didengerin. Iya, gitu. semua orang suka lupa ya. Iya, kadang-kadang orang tua itu suka lupa, maunya ngomong terus, tapi tidak mau mendengar. Aja. Gitu. Berarti di sini adalah hubungan dan chemistry yang paling penting sekali ya untuk mendapatkan hasilnya itu anak-anak mempunyai karakter dan pribadi yang seperti sesuai harapan. Tapi tentunya kita orang tua itu tidak semuanya pintar untuk berbicara ketika ingin mendongeng. Ada yang bahasa saya nih agak-agak kacau, suka gimana gitu delivernya. Iya, tapi pengen belajar gitu. Ada tips dong tentunya Kak? Ada tips-tipsnya dan ini semua orang pasti bisa. Jadi yang paling utama itu teman-teman cari aja buku di rumah. Bacain ceritanya, kemudian kembangkan ceritanya berdasarkan tulisan yang udah ada. Kemudian latih suara. Kita coba praktek sekarang ya. Setiap orang bisa punya 3 suara. Yang pernah suara normal, halo. Coba. Halo. Halo. Suara nada rendah, halo. 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 Lebih dalam ya? Iya. Sama suara nada tinggi. Halo. 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 Kasih tepuk tangan dong. Kita bisa. Jadi itu menyesuaikan karakternya ya, Kak Resa ya? Iya, jadi suara normal buat narasi, pada suatu hari ada seekor tikus kejepit di pintu. Aduh, sakit. Kemudian dia melihat kucing yang besar. Hai, kamu ngapain di situ? Jadi udah jadi 2 karakter plus 1 narator. Nah, kayak Mas Akbar pasti akan lebih piawai sebenarnya mengolah suara nada rendah. Karena laki-laki kan emang lebih rendah. Nah, Mbak Sera akan lebih dapat kalau main di suara nada tinggi. Tapi sebenarnya itu bisa dilatih kok. Bisa dan dilatih. mudah gitu. Kayaknya kalau depan Kak Resa langsung mudah ya? Iya, itu untuk menebalkan karakternya Kak Resa ya. Iya. Jadi misalnya Tokoh karakter dan tokohnya cerita. gitu ya. Jadi ada 3 suara begitu biar anak-anak tuh bisa paham, oh ternyata ini si singa, ini si tikus gitu ya. Itu untuk suara tokoh. Kemudian kita juga bisa bikin suara-suara hewan ya, bukan ngomong gitu loh. Kayak suara ayam, semua orang pasti bisa kan. Kukuruyuk, ciap. Tapi kalau dilatih bisa kalau kayak suara harimau, semua orang pasti bisa aum. Tapi kalau kita latih, itu tuh bisa tuh. Iya, lebih dalam, lebih dapet ya. Iya, kadang-kadang ada yang rar, gitu kan. Itu juga bisa udah jadi meme tuh. Rar, gitu kan. Iya. Nah, memasukkan unsur-unsur yang lagi populer itu juga bisa tuh dalam cerita. Kayak gimana contohnya? Misalnya harimaunya datang, kemudian dia ngomong sama tikus, rar. Kamu jadi temanku sekarang. Rar. Bisa kan? Itu kan lagi populer kan? Iya. Anak-anak kan relate banget tuh sama yang kayak gitu. Jadi ya kita mesti kreatif, peka, masukkan unsur-unsur kekinian dalam cerita. Karena value itu berlaku dari zaman dulu sampai nanti.
tapi kemasan harus disesuaikan sama zamannya. Betul. Gitu. Mungkin udah nggak yang namanya kancil itu jalan kaki tapi udah naik kendaraan motor kayak begitu naik ojol. Seru naik pribadi kita nggak tahu ya. Atau jet pribadi. Jadi menyesuaikan dengan kondisi zaman agar anak-anak itu tertarik begitu. Tapi jangan memaksakan cerita yang lama. Zaman dulu, zamannya kita ya. Harus diubah ya. Atau tiba-tiba kancil punya outlet 1000 lapak timun. Buat cerita tentang entrepreneurship gitu kan. Iya betul. Saya setuju sekali ya. Dan daftar di e-commerce ya bisa didaftar. Bisa ke e-commerce. Jadi awalnya dia kelaparan, minta petani nggak boleh, akhirnya diambil secukupnya. Tapi akhirnya kerja sama sama petani, bikin banyak kebun, buka cabang. Iya. Akhirnya membuka wawasan kita nih Kak, gitu. Jadi tadi tips untuk kemudian orang tua bisa bercerita ke anak-anak gitu ya. Karena kan biasa banyak juga nih. Saya punya ponakan juga nih di rumah yang kemudian dia tuh nggak berhenti nanya Kak, berhenti nanya kayak ini apa, karena tuh kita bingung juga bagaimana menerjemahkan biar si anak ini paham gitu. Ada nggak tipsnya untuk kemudian walaupun misalnya ini materinya berat tapi untuk mengantarkannya itu bisa lebih mudah dan dipahami untuk anak-anak itu. Dengan dongeng itu kita paling bagus menyampaikan satu message dalam cerita, baik itu tentang karakter, perilaku atau nilai-nilai kehidupan. Jangan kebanyakan. Nah kemudian bisa juga dalam cerita itu menyisipkan tentang kosakata baru, mungkin teknologi baru gitu, sehingga anak-anak muncul keingintahuannya. Kalau ada pertanyaan yang orang tua nggak bisa jawab, bilang aja sama anak, kita cari sama-sama yuk. Yang dapat duluan ngejelasin. Nah, iya kan? Jangan bilang nggak tahu ya. Jangan bilang nggak tahu, tapi bilang aja kita cari sama-sama yuk. Ayah belum tahu nih. Karena kalau bilang nggak tahu itu kan mental block ya. Ayah aja nggak tahu, gitu kan? Tapi kalau ayah bilang ayah belum tahu, tapi kita bisa cari sama-sama, itu kan asik tuh. Jujur jadi sih ya. Jujur aja. Belum iya. tahu, dirangkul anaknya, cari bareng. Nah dari proses mencari itu bisa ada cerita lagi kan? Bisa membangun bonding lagi kan antara orang tua. Lagi. Dan anak dapat poin 1 pride. Yes, aku bisa ngasih tahu ayah. Oh iya. Percaya diri. Pede. Itu salah satu cara yang paling efektif ya membangun percaya diri anak. Dan dengan cara kayak gitu anak juga nggak akan ngelunjak kok, nggak. Aku lebih tahu dari ayah, enggak. Tapi kalau hubungannya bagus dan ayahnya mau menerima masukan dan informasi dari dia, itu anak pride-nya, confidence-nya pasti naik. Nah kan dapat informasi lagi nih ternyata ya. Bahkan orang tua bisa pura-pura nggak tahu. Supaya anaknya mau cerita gitu. Jadi dengan cara seperti itu artinya anak juga disimulasi untuk bisa berbicara juga ya. Betul. Oke. Kak, kalau misalkan ini penasaran lagi nih ya kita ya. Tentunya banyak sekali cara untuk bisa belajar saling berinteraksi di rumah. Nah, kalau misalkan suatu saat ini kan zaman sekarang ini agak susah sekali Kak sebenarnya untuk bisa anak dan orang tua itu bertemu dengan waktu yang tepat di malam hari. Itu bagaimana sih supaya normalnya menjaga, walaupun kita tidak setiap hari, tapi seperti apa tipsnya gitu? Boleh aku bikin lebih spesifik nggak? Anaknya umur berapa nih? Misalkan ada temanku yang anaknya masih 5 tahun, tentunya kan dia masih menuju dari TK ke SD gitu. Usia dini ya? Usia dini ya. Usia dini, sebenarnya buat anak-anak usia dini ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua. Sekarang lumrah ya, ayah ibu bekerja gitu kan, itu sangat lumrah. Terus anaknya gimana? Anaknya bisa kok kita tetap terhubung dengan gawai gitu. Kenapa enggak orang tua cerita 1 menit kayak yang saya cerita tadi semenit pakai voice note. Lagi sibuk nih cerita semenit. Terus kemudian bikin lagi nanti ayah sambung ya atau nanti ibu sambung ya. Jadi anak pas ngedenger nungguin tuh. Betul, iya. Nanti abis break siang ada waktu sambungin lagi ceritanya. Nanti kita lanjutin di rumah ya. Jadi anak itu nunggu kepulangan orang tuanya. Begitu nyampe rumah tuh anak, ayo dong lanjutin cerita yang tadi gitu. Atau mungkin nggak terlalu tertarik dengan ceritanya, tapi komunikasi tetap terhubung antara orang tua dan anak. Tipsnya luar biasa. Jadi intinya komunikasi tetap terhubung ya. Iya. Ini kan juga dengan kemajuan teknologi ada begitu banyak teknologi yang bisa kita gunakan. Contoh AI. Saya pribadi ini kalau lanjut tadi bagaimana pengalaman dengan ponakan begitu ya. Kadang saya tuh nggak tahu apa yang kemudian dia tanyakan dan jawabannya seperti apa. Contoh misalnya dia tanyakan, Om apa benda terberat atau terkeras di dunia, kita kan butuh googling juga ya, susah kan? Nah, saya kadang ngasih handphone, buka AI, satu ya untuk kemudian bicara dan dia bicara dengan AI itu efektif nggak dilakukan untuk anak.
Oke, ini menarik. Biar bagaimanapun AI dan gawai ini adalah alat membantu mempermudah persoalan-persoalan kita. Tapi jadi masalah ketika kita ketergantungan, gitu kan. Nah, supaya kayak AI ini bisa lebih efektif, yang perlu kita tanamkan di anak-anak kita sekarang adalah bikin prompt yang benar, gitu loh. Instruksinya yang benar kayak ini. Jadi bukan cuma nanya kayak tadi ya, benda terberat misalnya, nggak apa-apa dibuka dengan itu. Cuman bisa juga lebih dalam lagi. Ini ngedampingin nih ponakannya kan. Apa sih dampaknya kalau benda terberat itu menghantam bumi misalnya, atau apa yang terjadi ketika kita berada di dekat benda terberat itu, itu jadi explore lagi. Nah, jawaban-jawaban itu kan lebih mudah didapat sekarang. Kemudian ketika ada satu kondisi yang kita minta, kita perlu jawaban, kayak banyak ya aplikasi-aplikasi yang sebenarnya cuman butuh deskripsi, narasi dan instruksi yang tepat, ya kan? Misalnya bikinin PowerPoint untuk kondisi ini, ya kan? Nah, prompt itu kita bikin menentukan efektivitas si artificial intelligence-nya. Bagaimana bikin prompt bisa dimulai dengan bercerita? Karena dengan bercerita kita bisa nangkap global ceritanya sama pesannya gitu. Nah, kalau udah terbiasa, anak-anak akan lebih mudah bikin instruksi-instruksi melalui AI. Gitu. Berarti itu sah-sah aja ya, asal tidak ketergantungan ya. Sah-sah aja. Ada follow up statementnya dari kita ketika misalnya menemukan jawaban, bisa membangun bonding lagi dengan ponakan ataupun dengan anak begitu ya. Betul. Iya. Dijadikan alat aja. Alat. Bisa untuk membangun bonding, bisa untuk menjawab sebuah persoalan. Tapi nanti ketika persoalannya udah terjawab, jangan berhenti gitu loh, kembangin lagi. Karena AI ini kan bergulir atas kreativitas. Betul. Ya kan? Jangan sampai kreativitas kita mati karena ada kreativitas yang diciptakan orang lain gitu. Iya. Artinya kita juga harus mempunyai kreativitas yang tinggi ya, berinovasi juga ya. Nah, tentu kalau Kak Tony, mohon maaf. Mohon maaf Kak Resya, kalau misalkan di komunitas seperti itu Kak, supaya tujuannya adalah mengembangkan dan supaya lebih kreatif lagi untuk kedepannya. Apalagi sih tantangannya dan apalagi yang ingin dijalankan supaya anak-anak ini lebih menyukai dongeng. Tentu punya program sendiri dari komunitasnya Kak. Ya, saya sama teman-teman di Dongeng Academy, tadi udah kesebut tuh satu, ada Kak Tony, ada Kak Ojan, ada Kak Awam, nggak apa-apa ya saya sebutin semua. Kita satu tim kok. Kita punya program berbagi pengalaman melalui pelatihan, melalui penampilan-penampilan show gitu, supaya dongeng ini menjadi salah satu media yang tetap hidup di dalam rumah dan di dalam sekolah. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menjalin hubungan lebih dekat dengan anak. Karena komunikasi verbal secara langsung itu nggak bisa digantikan sama gadget. Rasanya tetap beda. Kayak kita bisa ya ngobrol pakai telepon atau Zoom atau apalah gitu. Tapi ketika ketemu gini kan lain ya. Betul. Nah, itu yang ingin kita bangun tentunya bersama teman-teman komunitas lain yang banyak banget di seluruh Indonesia gitu. Lalu apa yang secara general harapan Kak Resa sendiri terkait dengan budaya dongeng di Indonesia? Seperti apa harapannya? Harapannya dongeng tetap tumbuh di Indonesia dan berkembang tentunya juga bisa kontekstual sesuai zaman gitu. Jadi dongeng itu nggak basi, nggak ya udah pada zaman dahulu kala. Kita boleh kok ngedongeng 200 tahun yang akan datang gitu. Boleh aja ngajak anak-anak berimajinasi gitu kan. Jadi itu tugas utama saya dan tim Dongeng Academy, teman-teman yang tadi buat berbagi dan menyebarkan semangat ngedongeng. Dan nilainya adalah untuk membangun karakter anak bangsa ini ya. Tepat, terutama untuk membangun karakter, memperkuat value. Jadi ketika mereka jadi pengusaha jujur dan bermanfaat, ketika jadi pejabat juga jujur dan bermanfaat gitu kan. Ya itu semua cita-cita kita bersama ya. Jadi harus dikemas dini dan bukan aja anak itu berkembang dengan sendirinya. Tadi kan butuh disiram juga, dibibit, dipupuk. Ini tadi bisa dianalogikan dengan binatang begitu ya. Hewan-hewan yang kemudian ada harimau, ada tikus, ada banyak lagi. Nggak mesti langsung spesifik ke pekerjaannya begitu ya. Betul. Yang penting adalah nilainya ini sampai ke anak-anak. Ya, karena semakin banyak nilai positif yang masuk, juga hasilnya akan positif juga. Begitupun sebaliknya Kak Resa ya. Betul Mas Akbar. Wow, iya, kita bisa mendapatkan manfaat dan nilai positif juga di pagi hari ini.
Kak Resya, kita mendapatkan edukasi baru lagi nih. Jadi kita tidak malu-malu lagi untuk mendongeng. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Terima kasih Mbak Sera. Atas hadirnya di Jendela Negeri. Selalu semangat untuk mengedukasi anak-anak Indonesia, Kak Resya. Dan terakhir, semua orang bisa menjadi pendongeng ya? Semua orang bisa Semua orang bisa menjadi pendongeng. Next storyteller. Mas Akbar dan Mbak Sera. Oke. Nanti kita kontak-kontak lagi komunitas ataupun Kak Resa yang bisa belajar dan ini bisa juga diaplikasikan dan bisa di-share untuk teman-teman juga ya. Betul. Terima kasih Kak Resa. Terima kasih Mas Akbar, terima kasih Mbak Sera. Iya, terima kasih sekali lagi. Tentunya udah penjuan juga nih jadi pendongeng. Baik pemirsa, tentunya kita akan memberikan sesuatu yang menarik lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Sebagai media pemersatu bangsa, TVRI bertekad menyuguhkan tayangan bermutu untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan yang kami kemas dalam 4 kanal siaran. TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, TVRI Stasiun Penyiaran Daerah, TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia yang mendukung Asta Cita. TVRI, media pemersatu bangsa. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Pagiku cerah, matahari bersinar. Energi itu adalah orang yang suka jadi pembicara. Sama dengan MC. Kemudian kalau kita coba ya, apa buktinya dia bisa menghasilkan energi? Bisa menjadi bentuk rasa syukur ya atas anugerah Tuhan yang luar biasa diberikan kepada kita semua. Indonesia juga punya pembangkit listrik yang memakai tenaga matahari. Namanya PLTS. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Jendela Negeri. Dan kita kali ini akan kunjung ke Kalimantan Selatan, Akbar. Ya. Jadi di sana ada tarian tradisional Kuda Gipang dari Kalimantan Selatan diajukan menjadi daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Dan pengajuan ini dilakukan melalui mekanisme joint nomination bersama negara Suriname yang mencerminkan kedekatan sejarah dan budaya antara kedua negara. Dan ini untuk Anda pemirsa tayangannya. Tari Kuda Gipang yang juga dikenal dengan sebutan kuda lumping merupakan kesenian yang kaya akan unsur magis dan tradisi lokal. Berakar dari budaya Jawa yang telah berakulturasi dengan masyarakat di Kalimantan Selatan, kesenian ini telah menjadi warisan tak ternilai bagi masyarakat Banua. Pengajuan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dilakukan secara bersamaan dengan negara Suriname. Mengingat komunitas keturunan Jawa di sana juga melaksanakan tari ini sebagai bagian dari identitas budayanya. Sebagai upaya pelestarian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan rutin menggelar pertunjukan atau pagelaran. Tak hanya untuk melestarikan kesenian,
namun juga untuk melindungi tari kuda Gipang dari potensi klaim oleh negara lain. Diharapkan kesenian dapat menjadi identitas budaya Banua dan bangsa, serta menjadi alat pemersatu masyarakat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Kita kan dalam proses agar diakui sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Yang jelas promosinya bahwa ini terus menerus dilaksanakan, masyarakat semakin mengenal. Kita kan khawatir generasi muda kita tidak tahu budaya-budaya yang ada di Kalimantan Selatan, salah satunya ini kuda Gipang. Sehingga memang ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan bentuk promosi bahwa kuda Gipang ini terus dilaksanakan dalam pagelaran-pagelaran. Mungkin nanti penggiring nanti sebuah acara, atraksi dari kuda Gipang ini bisa terus kita gelar. Ini adalah identitas Banua kita, identitas bangsa kita, dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, ini menjadi alat pemersatu kita semua. Dan kita bisa dikenal tidak hanya di nasional, tapi juga di dunia internasional. Tadi disampaikan juga pagelaran kuda Gipang dan diakui oleh UNESCO ya, dalam proses. Dan itu juga memang tidak hanya kita ya, profesi-profesi lain dan bahkan ada negara Suriname juga. Nah ini jadi pemersatu kita semua. Mudah-mudahan generasi selanjutnya akan terus melanjutkan ini karena ini adalah identitas Banua kita, identitas bangsa kita. Pada tahun 2017, kesenian tarik kuda Gipang sendiri sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas? Gaya bebas, mohon izin Bapak. Nah, dari Kalimantan kita ke Nusa Tenggara Barat. Jadi di NTB terdapat sebuah komunitas seni dan ataupun ini untuk menggali dan mengembangkan kemampuan ilustrator lokal. Di tempat ini, muda-mudi dapat mengekspresikan diri, ide dan emosi dalam karya ilustrasi. Berkarya bersama, tumbuh bersama, mungkin merupakan kalimat yang tepat untuk menggambarkan salah satu komunitas seni di Nusa Tenggara Barat, yaitu Universal Art Community, atau biasa dikenal dengan UAC Creator Studio. UAC merupakan komunitas seni yang memberikan pendidikan secara gratis dan terbuka, khususnya dalam menggali dan mengembangkan kemampuan para ilustrator lokal, mulai dari menggambar, membuat naskah, novel, hingga komik. Komunitas yang dibentuk sejak tahun 2020 ini menjadi rumah bagi anak-anak muda desa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Di komunitas ini, mereka dapat bebas mengekspresikan diri, menuangkan ide dan emosi mereka dalam sebuah karya ilustrasi gambar. Pelarian pertama itu adalah menggambar. Karena dunia menggambar tuh bebas menjadi diri sendiri. Pas menggambar, saya menggambar diri saya seperti orang yang besar, orang yang keren, orang yang apa segala macam. Ketika saya dulu belum punya HP, saya menggambar HP. Mungkin kayak gini nanti HP saya gitu. Ketika belum punya sepeda, saya menggambar sepeda. Jadi ngerasa ketika menggambar tuh ngerasa punya hal-hal yang belum dipunya. Komunitas ini diharapkan tidak hanya menjaring anak-anak muda berbakat, namun juga dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk berdikari dengan mengajarkan cara membangun portofolio, mengenalkan pasar kreatif, hingga memperluas mitra untuk membantu mereka mandiri dari hasil karya sendiri. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Jendela Negeri edisi hari ini. Akhirnya saya Akbar Syam. Dan saya Syara Trisha, mewakili kerabat yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Dan Terima kasih. Sampai jumpa.